Masakan pedas ketemu segernya teh pucuk jadi nyes. Informasi lain, Saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal temuan PPATK mengenai adanya indikasi pendanaan dana kampanye dari sumber ilegal. Ganjar bilang temuan PPATK terkait dugaan dana tambang ilegal dan pidana lain untuk kampanye bisa jadi peringatan untuk semua pihak. Ganjar minta temuan dana kampanye ilegal itu diusut secara transparan dan akuntabel. Saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya bahwa yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang legal. Kalau itu tidak legal, itu artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, ya, akuntabel gitu ya. Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres. Kalau dia bohong, pasti nanti klaimnya nggak bisa dibayar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan praktik kejahatan lingkungan yang diduga mengalir untuk kampanye pemilu 2024. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye yang berasal dari tindak pidana lain. Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100%, semua sudah kita lihat. Semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Kami masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kata Ivan. Juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Mustafa Nahrawardaya, minta setiap paslon hati-hati dalam menggunakan dana kampanye. Jika ada paslon yang terlibat, ia minta diusut. Oleh karena itu, Amin dengan legowo, dengan ikhlas, silahkan diusut. Nanti kalau tim Amin terlibat ya harus ditindak secara hukum. Kalau paslon 2 yang terlibat harus ditindak secara hukum. Begitu juga dengan paslon nomor 3. Jangan sampai kemudian hal yang terkait dengan pidana ini menguap begitu saja sampai pemilu, atau menguap sampai nanti setelah pemenangnya diumumkan, ternyata mereka adalah yang dibayar oleh mafia tambang ini. Jadi ini penting. Jika benar ada dana tambang ilegal mengalir ke kampanye pemilu, Ketua Relawan Prabowo Mania 08 yang sekarang menjadi politisi Gerindra, Immanuel Ebenezer, minta dilaporkan dan dibuktikan. Kata Noel, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sudah menegaskan tak mau menerima dana dari sumber ilegal untuk kampanye. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada, silakan buktikan saja, laporkan. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bilang, aliran dana yang masuk ke tim kampanye seharusnya dipublikasikan agar masyarakat tak mendukung kandidat yang dibiayai dari tindak kriminal seperti tambang ilegal. Iya, itu harusnya dibuka ke publik. Itu mengalir ke kubu mana? Karena apa? Itu termasuk tindakan kriminal. Ya, kalau hasil kejahatan, hasil ilegal, kemudian dicuci uangnya untuk membiayai salah satu kandidat, maka ya kandidat itu adalah kandidat yang dibiayai oleh kaum kriminal. Maka sesungguhnya itu dibuka. Indikasi dana kampanye ilegal triliunan rupiah yang diungkap PPATK terungkap akibat ketidaksesuaian transaksi pada rekening khusus dana kampanye dengan pergerakan transaksi di masa kampanye. Diduga ada penggunaan dana dari rekening di luar rekening khusus dana kampanye yang terdaftar. Tim Liputan Kompas TV.